Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan tugas wawancara dengan tema pengarus utamaan gender, mata kuliah Gender Layanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual oleh dosen pengampu Encik Tika Belasari, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kesehatan Masyarakat. Izinkan saya perkenalkan nama saya Esra Juniarta Situngkir dengan NIM 22704002, kelas C, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat. Selamat sore, Kak. Boleh mau kenalan nggak? Boleh. Nama siapa? Nama Almenda Nurila Daiden. Asal dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Boleh tahu jurusannya nggak, Kak? Jurusan Pendidikan Senior 4. Semester berapa? Semester 4. Terima kasih. Boleh mengganggu waktunya, Kak? Tidak, Boleh. Izin perkenalkan saya juga. Nama saya Esra Juniarta Situngkir, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4, asal dari Medan, Sumatera Utara. Kak, saya mau bertanya, sebelumnya sudah pernah mendengarkan tentang pengarus utamaan gender? Sebelumnya baru sekedar mendengar saja. Cuma sekedar mendengar Sekedar biasa mendengar. aja. Menurut kakak, definisi dari pengarus utamaan gender itu bagaimana sih, Kak? Menurut saya mungkin ini terdiri dari dua kata kunci, yaitu harus dan gender. Dan mungkin di sini ada terjadi ketidakadilan gender atau ada salah satu gender yang diutamakan. Tadi Kak, dari mana Kak tuh, Kak? Dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Kalau misalnya di tempat Almenda, biasanya itu masih dominan nggak tentang pengarus utamaan gender? Kebetulan di tempat saya untuk pengarus utamaan gender itu sudah tidak lazim atau kebanyakan sudah tidak menggunakan prinsip seperti itu. Keren ya, udah nggak terlalu kolot lagi ya pemikirannya. Iya. Mau bertanya lagi Kak, kalau misalnya kakak nih sebagai ibu rumah tangga, terus suami kakak nanti bilangnya kayak kamu gak usah kerja deh, kamu di rumah aja. Menurut kakak itu gimana? Kakak mau nggak kerja di rumah aja? Untuk saya pribadi kurang setuju ya dengan seperti itu. Karena bagi saya perempuan zaman sekarang juga sudah bisa untuk berkarir di dunia manapun, sudah bebas untuk bekerja, di samping itu juga bisa untuk memenuhi kebutuhan kita kan. Keren sih prinsip kakak yang kayak gitu. Kalau misalnya nih Kak, nanti calon suami kakak nih, kakak nih nanti udah kelar S1, terus misalnya nanti calon suami kakak itu pendidikannya di bawah kakak, apakah menurut kakak itu hal yang biasa atau kakak mungkin akan mencari yang lebih tinggi atau minimal setara lah? Menurut kakak gimana sih? Menurut saya itu mungkin bisa diterima dan hal biasa ya. Kalau pendidikannya di bawah, karena kan pendidikan mungkin tidak bisa menjamin kesuksesan seseorang berkarir bagaimanapun. Sekarang kita lihat kenyataannya kan banyak juga yang mungkin pendidikannya bukan S1 tapi bisa berkembang dalam dunia pekerjaan atau bagaimana kan. Berarti nggak apa-apa nih Kak, kalau misalnya ada cowok yang datang ke kakak terus ngajak nikah tapi pendidikannya di bawah kakak, itu nggak apa-apa. Yang selanjutnya masih boleh bertanya nggak Kak? Masih boleh. Selanjutnya itu tentang pengarus utamaan gender di Indonesia. Menurut kakak itu pengarus utamaan gender di Indonesia itu bagaimana sih? Menurut saya pengarus utamaan gender di Indonesia mungkin untuk beberapa wilayah di Indonesia itu pengarus utamaan gender itu masih berlaku, atau laki-laki itu kebanyakan masih memegang kekuasaan tertinggi dan perempuan itu cenderung hanya bekerja di rumah saja atau di dapur saja dan belum melakukan pengembangan karir dari diri sendiri. Masih banyak ya seperti itu Kak, tentang laki-laki yang memegang kekuasaan, seperti laki-laki yang suruh istrinya buat atau perempuan itu buat di rumah saja, tidak usah bekerja, atau bahkan ada beberapa orang tua kalian yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak usah bersekolah tinggi karena nantinya ke dapur juga. Iya, bisa seperti itu.
Kalau solusinya menurut kakak, jika pengaruh utama gender di beberapa wilayah itu masih dominan dengan yang seperti itu, solusinya menurut kakak itu bagaimana sih, Kak? Jadi menurut saya solusi mungkin dari beberapa wilayah yang masih mengutamakan pengaruh keutamaan gender itu bisa membangun forum-forum diskusi atau melibatkan lembaga pemerintah atau dari bidang akademik juga bisa diterapkan forum-forum diskusi untuk menerapkan bagaimana pentingnya pengaruh keutamaan gender itu. Jadi mungkin pengertian bahwa perempuan di rumah saja, perempuan tidak usah bekerja, laki-laki bekerja saja, itu mungkin bisa hilang dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pada dunia pendidikan juga tentang bahwa perempuan itu juga bisa mengembangkan dirinya atau bisa bekerja di luar, dan itu juga memiliki dampak positif bagi mungkin rumah tangga atau diri dari perempuan itu sendiri, entah itu dalam bidang ekonomi, karir, dan hal-hal positif pun bisa menjadi bagian dari diri mereka. Seperti itu. Keren sih solusinya. Baik Kak, terima kasih dan maaf telah mengganggu waktunya. Saya mengucapkan maaf jika ada tutur kata yang salah dan terima kasih banyak atas waktunya.